hari Minggu, anak-anak sekolah minggu semuanya, apa kabarnya? Pasti semuanya sehat-sehat ya, pintar-pintar, cantik-cantik, dan ganteng-ganteng. Hari ini kita tetap sekolah minggu online, kita tetap mau puji Tuhan ya. Dan kita mau nyanyi dulu ya. Kita puji Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk sekolah minggu. Kita bernyanyi, selamat pagi Bapak. Yuk! Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mau berdoa, lipat tangannya ya, tunduk kepalanya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami anak-anak sekolah minggu online. Berkati kami Tuhan, kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kami tetap menyembah Tuhan. Amin. Kita mau memuji Tuhan dengan gembira, dengan sukacita. Kita bernyanyi yuk. Happy ya ya ya. Yuk. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam.
yang bermimpi. Ada yang bermimpi diajak papa jalan-jalan. Ada yang bermimpi dibeliin baju baru sama mama. Ada yang mimpi dapat sepatu baru. Nah, itu kok bubuknya senyum-senyum. Pasti mimpi ketemu Tuhan Yesus. Semua mimpinya indah-indah sekali. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Miss Sumbaya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Yuk! Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu.
pagi anak-anak kelas kecil yang ada di rumah. Kembali kita bertemu dengan Miss Sumbayak yang akan membawakan cerita pada pagi hari ini. Jadi sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, karena kembali kami akan beribadah pada pagi hari ini dan akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan bukalah hati dan pikiran kami supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu. Dalam nama anak-Mu kami berdoa. Amin. Anak-anak kelas kecil yang ada di rumah, pada pagi hari ini Miss Sumbayak akan membawakan cerita firman Tuhan yang diambil dari 2 Raja-Raja 4 ayatnya yang ke-42 sampai ayatnya yang ke-44. Jadi dengan berjudul Elisa menolong teman-temannya. Elisa menolong teman-temannya. Jadi Miss Sumbayak mau bertanya kepada anak-anak di rumah, siapa yang pernah merasa lapar? Pasti pernah kan merasa lapar? Jadi kalau pada suatu hari anak-anak mau pergi ke sekolah, tidak sempat sarapan, tidak sempat makan pagi, kemudian pergi ke sekolah. Di sekolah juga nggak sempat jajan. Kemudian begitu pulang ke rumah, anak-anak mau cepat-cepat makan karena sudah lapar. Tetapi sampai di rumah, mama belum sempat selesai menyiapkan makan siang. Apa yang terjadi? Anak-anak merasa perutnya sangat sakit, bukan? Ya, perutnya sangat sakit karena merasa lapar. Jadi anak-anak kalau kita lapar bisa juga menjadi marah. Jadi pada pagi hari ini cerita Miss Sumbayak juga ada hubungannya dengan kelaparan. Jadi anak-anak masih ingat kan cerita beberapa minggu yang lalu, yaitu tentang Nabi Elisa. Siapa yang ingat siapa nama pembantunya? Yaitu si Gehazi. Jadi masih ingat kan ceritanya? Ya. Jadi pada suatu hari si Nabi Elisa bersama pembantunya Gehazi pergi ke suatu tempat yang bernama Gilgal. Apa nama tempatnya anak-anak? Gilgal. Ya, nama tempatnya Gilgal. Jadi di Gilgal itu ada sebuah sekolah yang diperuntukkan untuk sekolah para nabi. Jadi anak-anak bukan hanya anak kecil saja yang bisa ke sekolah, tetapi orang dewasa juga bisa ke sekolah, yaitu sekolah para nabi. Jadi di kota Gilgal itu ada nabi yang belajar dengan Elisa. Jadi Nabi Elisa itu menjadi guru para nabi itu. Tahu nggak berapa jumlahnya nabi itu yang sekarang menjadi teman-teman Elisa? 100 orang. 100 orang nabi yang belajar firman Tuhan yang akan diajarkan oleh Nabi Elisa. Berapa orang anak-anak? 100 orang nabi. Itulah sekarang menjadi teman Elisa. Jadi pada waktu itu anak-anak terjadi musim kelaparan di tempat itu. Jadi kenapa ada musim kelaparan? Karena Tuhan marah kepada umatnya. Karena umatnya tidak mau melakukan firman Tuhan. Jadi Tuhan marah dan membuat musim kelaparan. Jadi pada waktu musim kelaparan, makanan sangat sukar sekali didapat. Jadi kalaupun ada makanan itu didapat, itu tidak banyak. Hanya sedikit, dan makanan yang sangat sedikit itu harus dibagi-bagi dengan yang lain, harus dibagi dengan saudara, harus dibagi dengan teman-teman yang lain. Jadi begitu juga dengan teman-teman Elisa yang 100 orang itu anak-anak. Jadi pada waktu tiba makan siang, makanannya tidak ada, mereka hanya berdiri. Jadi mereka hanya berdiri atau mereka hanya duduk. Karena mereka tidak mempunyai makanan. Jadi inilah dia anak-anak, teman-teman Nabi Elisa yang berjumlah 100 nabi. Lihatlah, jadi pada waktu makan siang mereka itu ada yang duduk, ada yang
berdiri, mereka pandang-pandangan karena tidak ada makanan yang mau dimakan. Jadi mereka sangat merasa kelaparan. Tapi Nabi Elisa berkata, "Jangan takut teman-teman, mari kita berdoa. Mari kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan membukakan jalan kepada kita." Jadi mereka berdoa, "Ya Tuhan, tolonglah kami di sini sedang belajar firman Tuhan dan kami merasa sangat lapar. Bukalah kami jalan supaya kami juga boleh makan." Jadi anak-anak, Nabi Elisa berkata bahwa Tuhan akan menolong mereka. Jadi Tuhan akan memberikan mereka makan. Jadi benar sekali anak-anak. Jadi pada suatu hari itu ada seorang asing yang datang. Ada seorang asing yang dari negeri jauh. Dia datang, ini dia Bapak itu. Dia datang untuk menemui Nabi Elisa. Dia berkata, "Aku datang dari jauh. Aku akan membawa persembahan untuk Nabi Elisa." Kemudian pembantunya si Gehazi berkata, "Oh, seperti itu. Baiklah, aku akan menerima persembahanmu dan aku akan menyampaikannya kepada Nabi Elisa." Tahu nggak anak-anak apa persembahannya? Inilah dia persembahan yang diterima dari orang yang dari jauh ini, yaitu 20 ketul roti. Apa isinya? 20 ketul roti bersama ada juga tepung, ya kan? Bersama tepung. Ada juga tepung yang bisa juga nanti akan dibuat menjadi roti. Kemudian diserahkanlah ini kepada Nabi Elisa oleh si Gehazi tadi. Tahu nggak anak-anak? Dengan 20 ketul roti dan tepung ini, Nabi Elisa masih bisa makan untuk beberapa hari ke depan. Ya kan? Karena dibawakan oleh teman yang dari jauh tadi. Tetapi Nabi Elisa tidak mau makan sendiri anak-anak. Dia tidak mau makan sendiri. Dia ingat teman-temannya tadi. Teman-temannya yang 100 orang tadi yang kelaparan. Yang sedang belajar itu. Dia ingat. Kemudian dia berkata kepada pembantunya si Gehazi. Katanya gini, "Bagikanlah 20 ketul roti ini kepada teman-temanku." Kemudian si Gehazi berkata, "Bagaimana 20 ketul roti ini bisa cukup untuk orang yang sangat banyak itu?" Kemudian Nabi Elisa berkata, "Tuhan berkata 20 ketul roti ini akan cukup untuk dimakan oleh yang 100 orang itu. Bahkan nanti akan ada sisanya." Kemudian si Gehazi menuruti perkataan Nabi Elisa tadi. Kemudian dia mengambil 20 ketul roti tadi dan menemui teman-teman si Nabi Elisa tadi. Dia menemuinya, kemudian dia berkata, "Aku punya 20 ketul roti. Jadi kita akan memakannya bersama-sama." Mula-mula teman-temannya ini heran. Kok cuma 20 ketul roti, bagaimana kita akan kenyang, kata mereka. Tapi Nabi Elisa berkata, "Mari kita makan." Jadi mulailah si Gehazi tadi membagikannya kepada teman-teman Nabi Elisa. Dibagikannya satu, kemudian yang satu orang mengambil satu roti memakannya. Yang kemudian juga seperti itu sampai semuanya bisa makan. Dan akhirnya semuanya cukup anak-anak. Dengan 20 ketul roti tadi cukup semua. Nabi yang 100 itu dapat makan dengan kenyang. Dan memang benar ada sisanya. Jadi seperti firman Tuhan. Nah anak-anak, kenapa 20 ketul roti tadi beserta yang dibagikan kepada Nabi tadi cukup? Kenapa anak-anak? Karena Tuhan memberkati roti itu. Jadi
kalau nanti Miss bertanya di akhir cerita, kenapa 20 ketul roti tadi cukup untuk nabi-nabi tadi sehingga mereka menjadi kenyang, bahkan ada sisanya? Karena Tuhan memberkati roti tersebut. Nah, jadi akhirnya semua nabi tadi dapat makan dengan kenyang. Jadi anak-anak, demikianlah cerita kita pada pagi hari ini, yaitu bagaimana Nabi Elisa mengingat teman-temannya. Jadi Nabi Elisa seperti judul tadi, yaitu Nabi Elisa menolong teman-temannya. Jadi walaupun Nabi Elisa mempunyai makanan, dia tidak akan makan sendiri, tetapi dia mengingat teman-temannya. Dan akhirnya Tuhan memberkati Nabi Elisa dan sehingga roti tadi cukup untuk teman-temannya. Jadi anak-anak di rumah juga kalau mempunyai makanan boleh dibagikan kepada teman-teman. Dan juga kalau mempunyai mainan boleh dipinjamkan dengan teman-teman. Jadi kalau anak-anak berbuat baik seperti Nabi Elisa, Tuhan akan memberkati. Ya kan? Jadi siapa yang mau menjadi anak-anak yang diberkati seperti Nabi Elisa tadi? Nah, semua mau kan? Jadi cerita kita pada hari ini yaitu tadi Nabi Elisa mempunyai teman nabi yaitu berjumlah 100 orang. Yaitu di mana mereka? Di kota Gilgal tadi kan? Kemudian mereka dapat makan dengan 20 ketul roti yang diberkati oleh Tuhan. Nah, jadi ayat hafalan kita pada pagi hari ini yaitu diambil dari Amsal 17 ayatnya yang ke-17. Jadi seperti biasa anak-anak boleh memvideokan ayat hafalannya ya. Jadi isinya Amsal 17 ayat 17 adalah seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Jadi kemudian yang kedua, Miss juga akan mempunyai 4 buah pertanyaan ya. Nanti boleh divideokan pertanyaannya atau ditulis ya. Yang pertama yaitu Elisa dan pembantunya Gehazi pergi kemana? Ya. Yang kemudian yang kedua Nabi Elisa mempunyai teman-teman yang sedang belajar. Jadi berapa orang teman Nabi Elisa? Ya, berapa orang jumlah mereka yang belajar tadi? Ya. Kemudian yang ketiga, ada orang yang dari jauh datang membawa persembahan untuk Nabi Elisa. Apakah isinya anak-anak? Apakah isi persembahan yang dibawa orang itu? Iya kan? Sudah tahu. Kemudian yang keempat, terakhir, kemudian persembahan yang diberikan oleh orang tadi itu diberikan kepada teman-teman Nabi Elisa. Jadi cukup mereka makan, bahkan ada sisanya. Kenapa? Ya, nah itu dia. Pertanyaannya ada 4, nanti boleh divideokan. Jadi demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini anak-anak. Mari kita akan tutup dan kita akan berdoa yang dibawakan oleh teman kita Gafarel. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ada yang bernyanyi, tak baik, tolong yang akan kau kini. Ayo jumpa sama teman-teman, dan mau main sama teman. Ayo datang sekolah minggu, main-main sama teman dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi anak-anak, kita akan mengumpulkan persembahan. Siapkan persembahannya. Kita akan mengumpulkan persembahan dan kita akan juga sambil bernyanyi, beri syukur, beri syukur.
hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. O Yesus hasomani. O Yesus hasomani hanami haganup. Pasada uhur nami ase torang ganup. Seng boy dalanon nami salahkah natorsa. Dopham hasoman nami torang age huja. Amin.